Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan mengenai apa aja sih yang dibahas pada book chapter bab penegakan hukum terhadap orang asing, korban perdagangan orang, dan penyelundupan manusia di wilayah Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Zeleta Feba Haprivanina dengan nomor registrasi Taruna 2018.1621.2.01. Saya mengambil program studi Hukum Keimigrasian kelas B pada Politeknik Imigrasi. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Bab ini, pembaca akan disuguhkan beberapa latar belakang permasalahan yang ada. Dalam hal ini, wilayah Indonesia yang luas, yang mencakup pulau besar dan kecil dengan jumlah sekitar 17.504 pulau. 3/4 wilayah Indonesia adalah wilayah laut dengan luas 5.900.000 km persegi dan memiliki garis pantai sepanjang 95.161 km. Selain itu, banyak orang asing yang berminat untuk datang ke wilayah Indonesia, serta hadirnya oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena hal-hal tersebut, Indonesia memiliki celah wilayah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan orang asing ke wilayah Indonesia. Sehingga, pemerintah Indonesia, terutama pada bidang keimigrasian, memiliki permasalahan berupa adanya penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1, perdagangan orang yaitu suatu perbuatan berupa merekrut, mengangkut, menampung, mengirimkan, memindah, ataupun menerima seseorang dengan diberikan peringatan dan perlakuan dengan penggunaan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, bahkan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi lemah dengan menjerat hutang ataupun membayar atau memanfaatkan sehingga bisa mendapatkan persetujuan dari orang yang menjadi kepala atas orang lain itu yang dilakukan di dalam maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau bahkan mengakibatkan orang tereksploitasi. Sedangkan pengertian dari penyelundupan manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Angka 32, penyelundupan manusia adalah sesuatu yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang secara terstruktur maupun tidak, ataupun dengan memberikan perintah kepada orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang tidak mempunyai hak yang resmi untuk masuk ataupun keluar kawasan Indonesia dan atau masuk kawasan negara lain yang orang itu tidak punya hak untuk dapat masuk ke kawasan tersebut secara resmi dengan menggunakan dokumen yang sah dan masih berlaku maupun dokumen palsu atau bahkan tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melewati pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Karena hal tersebut, muncullah dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah prosedur penanganan orang asing yang menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Yang kedua, bagaimanakah upaya pemerintah dalam mencegah adanya tindakan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Indonesia di bidang keimigrasian. Dari rumusan masalah yang ada, muncullah bab pembahasan yang mengupas mengenai rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini, disisipkan juga tabel dan informasi-informasi yang sumbernya jelas, seperti tabel berikut, di mana berisikan jumlah turis asing yang berwisata di Indonesia yang didata oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2020. Karya tulis ini juga memaparkan penjelasan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan topik pembahasan, seperti fungsi keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, serta kebijakan selektif yang dikutip dari karya tulis milik Bapak Alfi Syahrin pada tahun 2018 dengan judul Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. Dengan adanya kebijakan tersebut, orang asing dapat masuk ke kawasan Indonesia hanyalah orang asing yang bisa mengikuti prosedur untuk masuk ke kawasan Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut beberapa berita yang berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Indonesia. Penegakan hukum terhadap orang asing yang menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yaitu berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 86, 87, 88, dan 90 yang secara garis besar dalam menangani orang asing yang menjadi mangsa dari tindakan perdagangan orang dan penyelundupan manusia akan diberikan tempat di Rudenim
atau rumah detensi imigrasi, ataupun bangunan lain yang telah diputuskan dengan menerima pelayanan yang berbeda dengan deteni yang melakukan pelanggaran keimigrasian lainnya. Selanjutnya, peraturan yang mengatur mengenai penanganan untuk orang asing yang menjadi pangsa dari tindakan perdagangan orang dan penyeludupan manusia terdapat pada pasal 54 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Korban penyelundupan manusia dan perdagangan orang adalah orang berkewarganegaraan asing. Pemerintah akan melindungi dan mengupayakan pemulangan ke negara asal dari korban tersebut dengan melakukan koordinasi bersama perwakilan negaranya di Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum ataupun kebiasaan internasional. Selanjutnya, peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diatur dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan juga dengan perwakilan negara saksi dan atau korban ataupun perwakilan negara yang telah diakreditasikan apabila negara asal dari saksi dan atau korban tidak memiliki perwakilan negara yang ada di Indonesia apabila saksi dan atau korban teridentifikasi berkewarganegaraan asing dengan peraturan yang ada di Indonesia mengenai orang asing yang menjadi korban penyelundupan manusia. Dengan peraturan yang ada di Indonesia mengenai orang asing yang menjadi korban penyelundupan manusia dan perdagangan orang, pemerintah Indonesia melakukan implementasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan pemerintah di sini yaitu pemerintah dalam bidang keimigrasian dan Kementerian Luar Negeri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir adanya orang asing yang menjadi korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 89, yaitu dengan adanya upaya preventif dan represif. Upaya preventif terdiri dari pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan dokumen perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen. Yang kedua, kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas dokumen perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi penyelundupan manusia dengan cara konvensional dan non-konvensional. Selanjutnya, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban. Selanjutnya, menjamin bahwa dokumen perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum, dan memastikan bahwa integritas dan pengamanan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya. Selanjutnya adalah upaya represif, di mana penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Selanjutnya ada tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia dan kerjasama dalam bidang penyidikan penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya. Kesimpulannya yaitu peraturan penanganan terhadap orang asing yang menjadi korban dari perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Indonesia, yaitu pemerintah akan melindungi dan mengupayakan pemulangan ke negara asal dan dari korban tersebut. Pemerintah akan melindungi dan mengupayakan pemulangan ke negara asal dari korban tersebut dengan melakukan koordinasi bersama perwakilan negaranya di Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum ataupun kebiasaan internasional. Selain itu, pemerintah juga menyatakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.